Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Husnul Hatimah, kemudian Harum Puspahayati, Aisyah Raihan Normalayanti, Norhaliza, Cynthia Mega Susanti, Rizka Maulidatul Husna, dan Hairil Sapuan. Kami akan mempresentasikan materi mengenai pendekatan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah BK individual ini adalah Bapak Ahmad Sugianto SPD MPD dan Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Langsung saja kita kepada materi penjelasan mengenai pengertian CBT atau Cognitive Behavioral Therapy. CBT atau Cognitive Behavioral Therapy atau juga dikenal dengan terapi kognitif perilaku merupakan psikoterapi yang menggabungkan antara terapi kognitif dan terapi perilaku yang didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia secara bersamaan dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, proses fisiologi, serta konsekuensi setiap. Para ahli yang tergabung dalam National Association of Cognitive Behavioral Therapy atau NACBT mendefinisikan bahwa CBT adalah suatu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada peran penting berpikir bagaimana kita merasakan dan apa yang akan kita lakukan. Terapi CBT ini menekankan dan memiliki prinsip bahwa orang yang memiliki masalah bukan karena suatu keadaan, tetapi bagaimana dari cara orang itu berpikir, merasakan, dan tindakan apa yang dia lakukan. Contohnya, jika kita bertemu dengan teman di jalan, tetapi teman kita tidak menyapa atau tak acuh dengan kita, maka kita akan berpikiran yang tidak-tidak bukan. Nah, contohnya seperti itu. Contoh yang lain dari terapi CBT ini yaitu orang yang memiliki masalah fobia. Nah, jadi berdasarkan dari pengertian CBT yang telah saya jelaskan tadi, CBT ini memiliki tujuan untuk mengajak individu dalam berperilaku yang lebih baik dan menenangkan pikiran dan tubuh agar bisa memikirkan dengan jelas dan mengambil keputusan yang tepat. CBT ini dapat membantu konseli dalam menyelaraskan cara berpikir, merasakan, dan membuat suatu tindakan. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Nurhaliza yang akan menjelaskan mengenai sejarah dari CBT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 1910123220007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang sejarah pendekatan CBT. CBT dikembangkan oleh beberapa ahli, antara lain ada Albert Ellis dengan Rational Emotive Therapy atau RET, kemudian ada Aaron Tebek dengan kognitif terapinya, kemudian ada Donald Menchenbaum dengan Cognitive Behavior Modification-nya, dan yang terakhir ada Arnold Lazarus dengan multimodal terapi. Saya tidak akan membahas semua yang saya sebutkan, semua ahli yang saya sebutkan tadi. Saya hanya membahas satu ahli yang saya dapat. Kita akan flashback pada tahun 1960. Pada tahun 1960, psikolog penting di Amerika yaitu Aaron Tebek, ia merasa dikecewakan dengan terapi psikoanalisis. Beck sangat tertarik dengan emosi-emosi kliennya karena emosi-emosi yang diperlihatkan kliennya itu tidak terlihat berhubungan dengan kisah-kisah masa kecil yang diceritakan mereka dengannya. Ketika Beck bekerja dengan kliennya, Beck menjelaskan contoh pertamanya dengan sangat jelas. Beck menceritakan tentang rentetan pemikiran kliennya yang muncul seiring dengan kisah yang diceritakan kliennya. Latar belakang ia sebagai seorang psikoanalisis ini, di mana ia sering menemukan adanya karakteristik pola pikir yang menyimpang dalam kasus-kasus klinis yang ia tangani, membuat Beck tertarik untuk menjajah pikiran otomatis kliennya dengan teori kognitifnya. Jadi seperti yang kita lihat di PPT ini, kemudian pada tahun 1976 ia
resmi mengembangkan pendekatan CBT, yang konsep dasarnya meyakini bahwa pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses rangkaian stimulus, kognisi, dan respon. Jadi kognisi di sini adalah proses berpikir, karena ya sudah diberi stimulus, kemudian dia melalui proses berpikir dan kemudian dia merespon, atau SKR, yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan dalam otak manusia di mana proses kognitif akan menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Mungkin itu saja materi dari saya. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. C. Hakikat dan tujuan konseling CBT. CBT merupakan konseling yang menitik beratkan dan restrukturisasi atau pembenahan kognitif yang menyimpang akibat kejadian yang merugikan dirinya baik secara fisik maupun psikis, dan lebih melihat ke masa depan dibandingkan masa lalu. Tujuan dari cognitive behavior yaitu mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Aspek kognitif dalam CBT yaitu mengubah cara berpikir, kepercayaan, sikap, asumsi, imajinatif, memfasilitasi konseli, dan mengubah kesalahan dalam aspek kognitif. Sedangkan aspek behavioral yaitu mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan, belajar, mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik, serta berpikir lebih jelas. Secara keseluruhan, tujuannya adalah mengajak individu untuk mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh, sehingga merasa lebih baik, berpikir lebih jelas, dan membantu membuat keputusan yang tepat. Hingga pada akhirnya dengan CBT ini diharapkan dapat membantu konseli dalam menyelaraskan berpikir, merasa, dan bertindak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Puan. Saya di sini akan menyambung dari paparan materi sebelumnya, yaitu saya di sini akan membahas tentang fokus konseling pendekatan CBT. Oke, langsung saja. Aspek kognitif dalam CBT antara lain mengubah cara berpikir, kepercayaan, sikap, asumsi, imajinasi, dan memfasilitasi konseli, belajar mengenali dan mengubah kesalahan dalam aspek kognitif. Nah, jadi pada pendekatan CBT ini fokusnya atau pusatnya lebih membantu atau merekonstruksi atau mengubah cara berpikir para konseli yang sebelumnya arah negatif ke arah positif, seperti itu. Sedangkan pada aspek behavioralnya dalam CBT itu mengubah hubungan yang salah antara situasi permasalahan dengan kebiasaan mereaksi permasalahan, belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik serta lebih jelas berpikir. Oke, jadi sini contohnya ketika mereka pada aspek kognitif tuh merubah cara berpikir mereka. Jadi permasalahan yang sering dihadapi itu bersifat yang maladaptif atau yang dimana konsel itu memiliki trauma, kecemasan, dan lain. Itu bisa dirubah melalui pendekatan CBT dengan mengubah cara berpikir para konseli tersebut ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Sedangkan dalam aspek behavioral atau dari perilaku, itu tuh lebih merubah kebiasaan reaksi mereka dalam menghadapi permasalahan, yang biasanya dengan menghadapi permasalahan tuh dengan gegabah maupun acuh tak acuh. Itu dengan CBT atau pendekatan ini bisa membantu para konseli untuk belajar mengubah perilaku, menenangkan pikiran dan tubuh sehingga merasa lebih baik dan serta berpikir bisa lebih jelas dalam memutuskan sesuatu ataupun lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi fokus konseling pada pendekatan CBT ini adalah mengubah cara berpikir,
cara berpikir para konseli maupun cara merubah perilaku mereka yang tujuannya yang dari awal, misalnya yang dari awal negatif menuju ke arah yang lebih positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi sisanya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rehan Permayanti. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan membawakan mengenai prinsip-prinsip CBT. Jadi walaupun konseling harus disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan konseli, tentunya konselor harus memahami prinsip-prinsip yang mendasari apa itu CBT. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mempermudah konselor dalam memahami konsep, strategi dalam merencanakan proses konseli dari setiap sesi, serta penerapan teknik-teknik CBT. Berikut ada beberapa prinsip-prinsip dasar dari CBT berdasarkan kajian yang diungkapkan oleh Beck. Yang pertama ada CBT didasarkan pada formulasi yang harus berkembang dari permasalahan konseli dan konseptualisasi kognitif. Jadi di sini konselor mengkoordinasikan penemuan-penemuan konseptualisasi kognitif konseli yang menyimpang dan meluruskannya sehingga dapat membantu konseli dalam penyesuaian antara berpikir, merasa, dan bertindak. Dan yang kedua ada CBT yang kedua ada CBT didasarkan pada pemahaman yang sama antara konselor dan konseli terhadap permasalahan yang dihadapi konseli. Jadi melalui situasi konseling yang penuh dengan kehangatan, empati, peduli, dan orisinilitas respon terhadap permasalahan konseli akan membuat pemahaman yang sama terhadap permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Jadi yang ketiga ada CBT memerlukan kolaborasi dan partisipasi aktif. Jadi menempatkan konseli sebagai tim dalam konseling, maka keputusan konseling merupakan keputusan yang disepakati dengan konseli. Konseli akan lebih aktif dalam mengikuti setiap sesi konseling karena konseli di sini mengetahui apa yang harus dilakukan dari setiap sesi konseling. Dan yang keempat ada CBT berorientasi pada tujuan dan berfokus pada permasalahan. Jadi setiap sesi konseli selalu dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan. Melalui evaluasi ini diharapkan adanya respon konseli terhadap pikiran-pikiran yang mengganggu tujuannya. Dan yang kelima ada CBT berfokus pada kejadian saat ini. Nah, jadi konseling dimulai dari menganalisis permasalahan konseli pada saat ini, dan di sini perhatian konseling beralih pada dua keadaan. Yang pertama, ketika konseling mengungkapkan sumber kekuatan dalam melakukan kesalahannya. Yang kedua ada ketika konseli terjebak pada proses berpikir yang menyimpang dan keyakinan konseli di masa lalunya berpotensi untuk merubah kepercayaan dan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yang keenam, CBT merupakan edukasi bertujuan mengajarkan konseli untuk membuat terapis bagi dirinya sendiri dan menekankan pada pencegahan.
Jadi sesi pertama CBT mengarahkan konseli untuk mempelajari sifat dan permasalahan yang dihadapinya, termasuk proses konseling kognitif behavior serta model kognitifnya, karena CBT meyakini bahwa pikiran mempengaruhi emosi dan perilaku. Konselor membantu menetapkan tujuan konseli, mengidentifikasi dan mengevaluasi proses berpikir serta keyakinan konseli. Yang ketujuh ada CBT berlangsung pada waktu yang terbatas. Jadi pertemuan antara 6 sampai 14 sesi. Agar proses konseling tidak membutuhkan waktu yang panjang dan lama ya di sini. Jadi diharapkan secara kontinu konselor dapat membantu dan melatih konseli untuk melakukan self help. Dan yang ke-8 ada sesi CBT yang terstruktur. Jadi struktur ini terdiri dari 3 bagian konseling. Bagian awal menganalisis perasaan dan emosi konseli, menganalisis kejadian yang terjadi dalam 1 minggu ke belakang, kemudian menetapkan agenda untuk setiap sesi konseling, dan yang bagian tengah meninjau pelaksanaan tugas rumah, membahas permasalahan yang muncul dari setiap sesi yang telah berlangsung, serta merancang pekerjaan rumah yang baru akan dilakukan. Jadi dan di bagian akhir melakukan umpan balik terhadap perkembangan dari setiap sesi konseling. Jadi sesi konseling yang terstruktur ini membuat proses konseling lebih dipahami oleh konseli dan meningkatkan kemungkinan mereka mampu melakukan self help di akhir sesi konseling. Dan yang ke-9, CBT mengajarkan konseling dan yang ke-9, CBT mengajarkan konseli untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menanggapi pemikiran disfungsional dan keyakinan mereka. Jadi di sini setiap hari konseling memiliki kesempatan dalam pikiran-pikiran otomatisnya yang akan mempengaruhi suasana hati, emosi, dan tingkah laku mereka. Konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi pikirannya serta menyesuaikan dengan kondisi realitas serta perspektif adaptif yang mengarahkan konseli untuk merasa lebih baik secara emosional, tingkah laku, dan mengurangi kondisi psikologis negatif. Dan yang terakhir ada kognitif behavior terapi menggunakan berbagai teknik untuk mengubah pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Jadi di sini pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk sokratik memudahkan konselor dalam melakukan konseling kognitif behavior. Pertanyaan dalam bentuk sokratif merupakan inti atau kunci dari proses evaluasi konseli. Jadi dalam proses ini konseling kognitif behavior terapi tidak mempermasalahkan konselor untuk menggunakan teknik-teknik dalam konselor lain seperti teknik Galtz, psikodinamik, psikoanalisis. Selama teknik tersebut membantu proses konseling yang lebih singkat dan mempermudah konselor dalam membantu konseling. Jadi sampai di sini saja materi yang saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Puspahayati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang teknik-teknik pendekatan kognitif behavior terapi. Jadi konselor kognitif behavioral
akan menggunakan berbagai teknik intervensi untuk mendapatkan kesepakatan perilaku sasaran dengan klien atau konseli. Biasa teknik yang digunakan adalah menantang keyakinan irasional, yang kedua membingkai kembali isu, misalnya menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang semua yang menakutkan. Yang ketiga adalah mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor. Yang keempat, mencoba berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real. CBT juga melibatkan serangkaian langkah khusus untuk diri. Yang pertama ada mengidentifikasi peristiwa, pemicu dan kondisi seperti kesedihan, kemarahan, depresi, atau kecemasan. Yang kedua ada tingkat kesadaran Anda reaksi terhadap pemicu tersebut termasuk pikiran, kepercayaan, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, tunjukkan dengan tepat negatif dan pikiran yang tidak akurat dan keyakinan. Yang keempat ada identifikasi fisik dan perilaku tanggapan yang matang, dengan ini negatif dan pikiran yang tidak akurat. Yang kelima, terapkan perilaku dan emosional tujuan untuk bagaimana kita ingin bereaksi untuk pemicu ini. Yang keenam, ada realitas menuju kekacauan pikiran dengan menentukan jika itu didasarkan pada fakta atau pada persepsi yang tidak akurat. Yang ketujuh, ciptakan pemikiran baru dan sikap tentang stres pemicu. Yang terakhir, berlatih menerapkan sikap baru, perilaku, dan emosi. Belajar berintegrasi ke dalam hidup kita sebagai kebiasaan baru. Nah, di sini CBT adalah pendekatan psikoterapeutik yang digunakan oleh konselor untuk membantu individu ke arah yang positif. Teknik yang biasa dipergunakan oleh para ahli dalam CBT sendiri yaitu dari para McLeod tahun 2006. Yang pertama, menata keyakinan irasional. Yang kedua, biblioterapi. Yang artinya menerima kondisi emosional internal sebagai sesuatu yang menarik ketimbang sesuatu yang menakutkan. Yang ketiga ada mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play. Yang keempat, mencoba penggunaan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real. Yang kelima, mengukur perasaan, misalnya dengan mengukur perasaan cemas yang dialami pada saat ini dengan skala 0 sampai 100. Yang keenam, menghentikan pikiran. Menghentikan pikiran di sini artinya konseli belajar untuk menghentikan pikiran negatif dan mengubahnya menjadi pikiran positif. Jadi harus berpikir yang positif terus supaya tidak memicu stres. Yang ketujuh ada desensitization systematic, yang artinya digantinya respon takut dan cemas dengan respon relaksasi dengan cara mengemukakan permasalahan secara berulang-ulang dan berurutan dari respon takut terberat sampai yang teringan untuk mengurangi intensitas emosional konseli. Yang kedelapan ada pelatihan keterampilan sosial, yang artinya melatih konseli juga untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosialnya, beradaptasi seperti itu. Yang kesembilan ada assertiveness skill training, yang artinya pelatihan keterampilan supaya bisa bertindak tegas. Yang ke-10 ada penugasan rumah, artinya mempraktikkan perilaku baru dan strategi kognitif antara sesi konseling. Yang ke-11 ada in vivo exposure, yang artinya mengatasi situasi yang menyebabkan masalah dengan memasuki situasi tersebut. Dan yang terakhir ada covert conditioning, yang artinya upaya pengkondisian tersembunyi dengan menekankan kepada proses psikologis yang terjadi di dalam diri individu. Peranannya ini
di dalam mengontrol perilaku berdasarkan kepada imajinasi, perasaan, dan persepsi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Cynthia Mega Susanti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu karakteristik kognitif behavior therapy atau CBT. CBT merupakan bentuk psikoterapi yang sangat memperhatikan pada aspek peran dalam berpikir, merasa, dan bertindak. CBT memiliki karakteristiknya tersendiri yang membuat CBT lebih khas dari pendekatan lainnya. Berikut mengenai karakteristik CBT. Yang pertama, CBT didasarkan pada model kognitif dari respon emosional. CBT didasarkan pada fakta ilmiah yang menyebabkan munculnya perasaan dan perilaku, situasi dan peristiwa. Keuntungan dari fakta ini adalah seseorang dapat mengubah cara berpikir, cara merasa, dan cara bertindak atau berperilaku dengan lebih baik lagi. Yang kedua, CBT lebih cepat dan dibatasi waktu. CBT merupakan konseling yang memberikan bantuan dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Rata-rata sesi konseling yang diberikan hanya 16 sesi. Yang ketiga, hubungan antara konseli dan terapis atau konselor terjalin dengan baik. Hubungan ini bertujuan agar konseling dapat berjalan dengan baik. Konselor meyakini bahwa sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan konseli. Tetapi tidak cukup bila tidak diiringi dengan keyakinan bahwa konseli dapat belajar mengubah cara pandang atau cara berpikir sehingga konseli dapat memberikan konseling bagi dirinya sendiri. Yang keempat, CBT merupakan konseling kolaboratif yang dilakukan terapis atau konselor dan konseli. Konselor harus mampu memahami maksud dan tujuan yang diharapkan konseli serta membantu konseli dalam mewujudkannya. Peran konselor yaitu menjadi pendengar, pengajar, dan pemberi semangat. CBT didasarkan pada filosofi sotik atau orang yang pandai menahan hawa nafsu. Yang keenam, CBT tidak menginformasikan bagaimana seharusnya konseli merasakan sesuatu, tetapi menawarkan keuntungan perasaan yang tenang walaupun dalam keadaan sulit. Yang ketujuh, CBT menggunakan metode Sokratik. Terapis atau konselor ingin memperoleh pemahaman yang baik terhadap hal-hal yang dipikirkan oleh konseli. Hal ini menyebabkan konselor sering mengajukan pertanyaan atau memotivasi konseli untuk bertanya dalam hati, seperti bagaimana saya tahu bahwa mereka sedang menertawakan saya, atau apakah mungkin mereka menertawakan hal lain. Yang ke-8, CBT memiliki program terstruktur dan terarah. Konselor CBT memiliki agenda khusus untuk setiap sesi pertemuan. CBT memfokuskan pada pemberian bantuan kepada konseli untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang ke-9, didasarkan pada model pendidikan. CBT didasarkan atas dukungan secara ilmiah terhadap asumsi, tingkah laku, dan emosional yang dipelajari. Oleh sebab itu, tujuan konseling yaitu membantu konseli belajar meninggalkan reaksi yang tidak dikehendaki dan untuk belajar sebuah reaksi yang baru. Yang ke-10, CBT merupakan teori dan teknik didasarkan atas metode induktif. Metode induktif mendorong konseli untuk memperhatikan pemikirannya sebagai sebuah jawaban, sementara yang dapat dipertanyakan dan diuji kebenarannya. Yang ke-11, tugas rumah merupakan bagian penting dari teknik CBT. Karena dengan pemberian tugas, konselor memiliki informasi yang lebih memadai tentang perkembangan konseling
yang dijalani konseli. Selain itu, dengan tugas rumah, konseli terus melakukan proses konselingnya walaupun tanpa dibantu konselor. Penugasan rumah inilah yang membuat CBT lebih cepat dalam proses konselingnya. Sekian dari saya.